Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini ada kakak-kakak yang akan mengajarkan kalian tentang materi trigonometri. Yang pertama ada Kak Hanif, yang kedua ada Kak Libela, yang ketiga ada Kak Nada. Simak baik-baik materinya ya. Baik, kembali lagi ke materi trigonometri. Nah, sebelumnya kan telah dijelaskan itu pengertian trigonometri, kemudian sudut-sudut istimewa trigonometri ya oleh kelompok sebelumnya. Mungkin di sini saya akan lebih mengulik lagi materi grafik fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri itu memetakan ukuran besar sudut ke suatu nilai tertentu. Nah, kita ambil contoh. Nah, tentukan nilai fx sama dengan sin x per sin x plus cos x untuk nilai x sama dengan 30 derajat. Nah, oke, langsung saja kita membahas soalnya. Oke, kita langsung jawab contoh soal berikut ya. Nah, tadinya kan tentukan nilai fx sama dengan sin x plus cos x untuk nilai x sama dengan 30 derajat. Nah, langsung jawab. Kita masukkan fx sama dengan sin x per sin x plus cos x sama dengan sin. Sin berapa? Masukkan nilainya sin 30. Kemudian di sini juga masukkan lagi sin 30 plus cos 30. Nah, kemudian sin dari 30 itu berapa? Setengah. Sin dari per sin 30 itu berapa? Setengah. Dan plus cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, kemudian kita bisa tuliskan yaitu setengah 1/2 per 1 plus akar 3 per 2. Nah, ini juga bisa kayak gini ya. Atau kita juga bisa tuliskan setengah dibagi 1 plus akar 3 per 2. Atau juga 1/2 kali 2 per 1 plus akar 3. Nah, kita tuh langsung di sini kan 1/2 akar 2 ya. 1/2 dikali 2 per 1 plus akar 3 kan. Nah, kita coret saja. Dua-duanya coret. Nah, tinggal sisa 1/1 plus akar 3. Nah, karena penyebut tidak ada tanda akar, maka tidak bisa ya. Langsung kita kalikan dengan perkalian skalar. Nah, perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini jadi 1/1 plus akar 3 dikali 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Nah, sama dengan yaitu kan 1 min akar 3 dari mana? Nah, 1 dikali 1 min akar 3. Jawabannya 1 min akar 3. Nah, kemudian 1 plus akar 3 dikali 1 min akar 3, yaitu jawabannya adalah 1 min 3. Karena kan akar kali akar kan, plus ketemu min, jadi min 3. Nah, kemudian 1 min 3 yaitu jawabannya min 2. Nah, kemudian yaitu hasilnya yaitu kita kedepankan min 1/2 nya, kita kedepankan jadi min 1/2 1 plus akar 3. Nah, begitu ya, ini jawabannya. Nah, mungkin itu ya, mengulik materi sebelumnya biar ingat kembali dengan grafik fungsi trigonometri. Oke, sebelum mempelajari grafik fungsi trigonometri, kita alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu mengenal grafik fungsi trigonometri dasar-dasarnya. Nah, di dalam grafik fungsi trigonometri itu terdapat nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Nah, yang disebut nilai maksimum itu mana, Kak? Nah, nilai maksimum adalah nih. Ini nilai maksimum. Nilai maksimum. Ini juga nilai maksimum. Nah, terus yang nilai minimumnya mana, Kak? Nah, nilai minimum adalah yang ini. Nah, ini nilai minimum. Tuh, nilai minimum. Mengerti nilai maksimum apa ya? Nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Nah, nilai yang tertingginya adalah ini dan ini. Kemudian nilai minimumnya mana? Nilai minimumnya ini dan ini seharusnya ya. Aku lupa tulis. Ini nilai minimum.
minimum. Oke. Nah, yang disebut amplitudo mana? Nah, amplitudo kan setengah dari jarak antara nilai max dan nilai minimal. Setengah, berarti setengahnya nilai maksimal dan minimum itu mana? Nah, nilainya yaitu adalah ini, tengah-tengah. Ini amplitudo ya. Amplitudo. Nah, itu setengah dari nilai minimum, dan ini juga setengahnya. Ini amplitudo juga, ini amplitudo juga. Nah, kalau satu periode itu mana dihitungnya? Besarnya interval suatu grafik akan mengulang bentuk yang sama. Nah, bentuk yang sama. Nah, satu periode itu kita bisa tuliskan dari sini sampai sini. Nah, ini tuh dari titik ini sampai titik ini itu satu periode ya. Nah, kalau ini sampai segini tuh satu periode tidak. Nah, jawabannya adalah enggak, karena ini setengah periode gitu ya. Oke, ini periode. Nah, ya, mungkin itu dasar-dasar untuk mengenal grafik fungsi dulu ya. Nah, oke, lanjut saja. Oke, baik. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan kan dasar-dasar pengertian dari grafik fungsi. Nah, dari nilai maksimum, amplitudo, periode, terus nilai minimum. Ini kan sudah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X. Nilai dari sinus adalah 0 kurang dari sin X kurang dari 360 derajat. Nah, di situ diketahui kan 0 dari X-nya 0 adalah 0. Kemudian sin dari 30 adalah setengah. Kita masukkan setengah. Setengah itu berarti sumbu Y dan 30 adalah sumbu X. Nah, itu ya. Kita beri titik, harusnya di sini beri titik, terus selanjutnya 60 derajat setengah akar 3. Setengah akar 3 yaitu kurang lebih di atas ya itu di bawah 1 gitu kan. Nah, bisa dilihat dari grafiknya gitu kan tuh. Terus sin dari 90 adalah 1. Nah, kemudian sin dari 120 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian yaitu sin dari 150 adalah setengah dan sin 180 adalah 0. Ini grafiknya dari nilai maksimum turun di min 1, yaitu berapa nilainya? Sin 270. Dan di sini ada nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1 ya. Kemudian di situ ada beberapa periode. Nah, di situ terdapat satu periode dalam 360 derajat itu ya. Itu amplitudonya berapa? Amplitudonya yaitu 90 derajat. Nah, setengah dari antara jarak nilai maksimal dan nilai minimal. Gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya kan membahas grafik fungsi sinus ya. Nah, sekarang grafik fungsi kosinus Y sama dengan cos X. Nah, nilai dari kosinusnya adalah 0 derajat kurang dari cos X kurang dari 360 derajat. Nah, disitu diketahui nilai kosinusnya adalah 0. Nilai kosinusnya adalah 0 itu berapa? Itu 1. Nah, jadi di sini kita mulainya grafiknya dari angka 1 ya. Dari angka 1. Kemudian kosinus 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Dan selanjutnya kosinus 60 adalah setengah, kosinus 90 adalah 0, kosinus 180 adalah min 1/2. Kemudian kosinus 150 adalah min 1/2 akar 3. Nah, kemudian kosinus 180 adalah min 1. Nah, itu nilai minimumnya. Kemudian 210 yaitu nilainya
Kosinus 210 yaitu min 1/2 akar 3 lagi. Kemudian kosinus 240 adalah min 1/2 dan kosinus 270 adalah 0. Naik lagi nilainya ya. Nah, grafiknya maksudnya, nilai grafiknya naik lagi. Kemudian kosinus 300 adalah 1/2. Kemudian kosinus 330 adalah 1/2 akar 3 dan kosinus 360 adalah 1 ya. Iya. Oke, bisa dilihat ya. Tuh. Bisa dilihat dari grafiknya dan tabelnya nilainya. Bentuknya itu bagaimana bentuk grafiknya. Oke, selanjutnya yaitu adalah membahas grafik fungsi tangen. Langsung saja yang kita bahas grafik fungsi tangen. Oke, nah sebelumnya kan tadi membahas grafik fungsi kosinus. Nah sekarang kita membahas grafik fungsi kotangen. Itu ya sama dengan tangen X ya. Grafik tangen ini tidak mempunyai nilai maksimum, jadi tidak terhingga ya. Tidak mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum ya. Kemudian periodenya adalah 180 derajat, artinya fungsi akan berulang setiap kali kelipatan 180 derajat. Selanjutnya fungsi trigonometri dasar dikembangkan menjadi fungsi trigonometri sederhana sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, nilai minimum dan periode fungsi. Fungsi trigonometri sederhana dengan bentuk umumnya yaitu y sama dengan k kali sin a x plus min alpha dan y sama dengan k kali cos a x plus min alpha dan y sama dengan k kali tangen a x plus min alpha gitu ya bentuk umumnya gitu kan. Oke. Sekarang kita belajar tentang identitas trigonometri. Untuk membuktikan identitas trigonometri ini, kita harus mengingat beberapa rumus yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu rumus kebalikan, yang kedua rumus perbandingan, dan yang ketiga adalah rumus Pythagoras. Ini adalah rumus yang sering dipakai untuk membuktikan identitas trigonometri. Selain itu juga ada rumus lainnya yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian rumus sudut rangkap dan rumus sudut setengah alfa. Oke, sekarang kita ke pembuktian identitas trigonometri. Soal yang pertama yaitu sin alfa dikurangi cos alfa kuadrat sama dengan 1 dikurangi sin 2 alfa. Untuk membuktikan ini, kita harus menyelesaikan salah satu ruasnya, apakah itu ruas kiri atau ruas kanan. Saran saya, kita menyelesaikan ruas yang lebih rumit terlebih dahulu. Jadi kita mengubah bentuk yang rumit ke bentuk yang sederhana. Oke, sekarang kita jawab. Ruas kiri yaitu sin alfa dikurangi cos alfa kuadrat. Nah, kita ingat kembali bentuk ini sama dengan rumus A min B kuadrat. Nah, ini sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita sesuaikan ini dengan rumus
yang ini. Jadi sin alfa dikuadratkan sama dengan sin kuadrat alfa dikurangi 2 sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nah, sekarang kita kelompokkan yang ada kuadratnya. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa kemudian 2 sin alfa cos alfa. Nah, sama dengan, kita ingat lagi rumus Pythagoras, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kita tulis 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Ini 2 sin 2 alfa. Jadi terbukti bahwa sin alfa min cos alfa kuadrat sama dengan 1 min sin 2 alfa. Sekarang kita ke soal yang kedua, yaitu 2 tan alfa dibagi 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sin 2 alfa. Kita selesaikan ruas kiri terlebih dahulu. Ruas kiri yaitu, kita tulis lagi 2 tan alfa dibagi 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan, kita ingat rumus perbandingan tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, kita ganti tan alfa dengan sin alfa per cos alfa. Jadi 2 sin alfa per cos alfa dibagi 1 ditambah, karena di sini tan kuadrat alfa, maka sin alfa per cos alfa kita kuadratkan menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nah, kita samakan penyebutnya untuk yang bawah ya. Yang atas kita tulis lagi sama 2 sin alfa per cos alfa dibagi, kita tinggal kalikan ini menjadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Kita lanjutkan di sebelah sini, sama dengan kita ubah pembagian menjadi perkalian. Jadi 2 sin alfa per cos alfa dikali, karena perkalian maka kita balik, jadi cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa.
tinggal kita coret cos alfa. Jadi 2 sin alfa cos alfa per cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Sekarang kita ingat lagi rumus Pythagoras, bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi 2 sin alfa cos alfa dibagi 1 sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Jadi terbukti bahwa 2 tan alfa dibagi 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sin 2 alfa. Soal yang ketiga yaitu 2 sin x cos x dikurangi cos x dibagi 1 min sin x ditambah sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x sama dengan kot tangen x. Jadi kita selesaikan ruas yang sebelah kiri. Yaitu 2 sin x cos x dikurangi cos x dibagi 1 min sin x ditambah sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x. Dengan di sini ada cos x, di sini juga ada cos x, jadi kita keluarkan cos x-nya. Jadi dalam kurung 2 sin x dikurangi 1 dibagi, ini ada 1 dan cos kuadrat x, berarti sama dengan sin kuadrat x. Kita tulis lagi, tulis lagi min sin x ditambah sin kuadrat x sama dengan, di sini ada sin kuadrat x, di sini juga ada sin kuadrat x. Jadi kita tulis lagi yang atasnya sama ini, jadi 2 sin kuadrat x min sin x. Kita tulis lagi yang atas masih sama, cos x dikali 2 sin x dikurangi 1 dibagi, ini ada sin x dan di sini juga ada sin x, jadi sin x nya kita keluarkan. Dalam kurung 2 sin x min 1. Nah, di sini ada 2 sin x min 1, di bawah juga ada, jadi tinggal kita coret saja. Jadi cos x per sin x. Ini adalah rumus perbandingan. Cos x per sin x sama dengan kot tangen x.
Jadi terbukti bahwa 2 sin x cos x dikurangi cos x dibagi 1 min sin x ditambah sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x sama dengan kotangan x. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus. Yang pertama adalah aturan sinus. Yang dimaksud dengan aturan sinus adalah perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Misalkan, sebuah segitiga A, B, C, maka sisi yang berhadapan dengan sudut A disebut sisi A, sisi yang berhadapan dengan sudut B disebut sisi B, dan sisi yang berhadapan dengan sudut C disebut sisi C. Sehingga berlaku aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita lanjut kepada contoh soal. Sebuah segitiga ABC memiliki besar sudut A 30 derajat, panjang sisi A 3 cm, panjang sisi B 4 cm. Yang ditanyakan adalah berapa sin B. Penyelesaiannya adalah kita masukkan dulu dalam sebuah gambar. Segitiga A, B, C. Maka sudut A adalah 30 derajat. Panjang sisi A berarti sisi yang berhadapan dengan sudut A. Sama dengan 3. Panjang sisi B berarti sisi yang berhadapan dengan sudut B. Berarti di sini B sama dengan 4. Karena yang diketahuinya hanya panjang sisi A dan B, maka aturan sinus yang dipakai adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Kita ganti A dengan 3 per sin 30 derajat. Dan kita ganti B dengan 4. Yang ditanyakan adalah sin B. 3 per setengah sama dengan 4 sin B. Setengah itu dari sin 30 kuadrat. Kita gunakan kali silang, berarti 3 sin B 3 sin B sama dengan 4 kali setengah. Maka sin B sama dengan 2/3. Selanjutnya adalah aturan kosinus. Aturan kosinus menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Diketahui segitiga A, B, C, sisi A, sisi B, dan sisi C berlaku aturan jika kita mencari A, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. Atau berlaku cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Jika kita mencari B kuadrat
sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikali cos B, atau berlaku cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat sama dengan 2AC. Jika kita mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali cos C, atau berlaku cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Adalah contoh soal. Diketahui segitiga A, B, C dengan sudut A 60 derajat, sisi B 5 dan sisi C 8. Yang ditanyakan adalah sisi A. Berarti karena yang ditanyakan A, kita memakai aturan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. A kuadrat sama dengan 5 kuadrat B plus C 8 kuadrat min 2BC kali cos 60 derajat sama dengan 5 kuadrat adalah 25 tambah 8 kuadrat adalah 64 min 2 kali 5 10, 10 kali 8 80, dan kosinus 60 adalah setengah sama dengan 89 min 40 A kuadrat sama dengan 49 A akar 49 A sama dengan 7. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.